Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukronillah, amma ba'du. Puji syukur kita ucapkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena kita masih diberi kesehatan, kesempatan sehingga dapat beraktivitas sebagaimana biasanya. Sholawat dan salam kita hadiahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW. Semoga dengan berbanyak bersalawat kepada beliau kita mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah, saya akan menyampaikan sedikit materi tentang sumber ajaran Islam, yakni Al-Quran. Al-Quran secara etimologi berarti bacaan yang berasal dari bahasa Arab. Sedangkan secara terminologi berarti wahyu Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW secara lisan dan bergaya bahasa yang ditulis secara mutawatir. Al-Quran diturunkan selama 2 periode. Yang pertama yakni periode Mekah yang berlangsung selama 13 tahun dengan dicirikan ayatnya pendek-pendek berisi tauhid, keesaan kepada Allah, hari kiamat dan kisah-kisah. Yang kedua yakni periode Madinah. Pada periode Madinah ini berlangsung selama 10 tahun yang dengan dicirikan ayatnya panjang-panjang, mengandung hukum, keadilan, muamalah, dan kemasyarakatan. Pada periode Mekah, ayatnya disebut dengan ayat Makkiyah, sedangkan periode Madinah disebut dengan ayat Madaniyah. Isi Al-Quran berisi tentang 3 ajaran pokok. Yang pertama yakni keimanan, akidah, dan aturan pergaulan. Sedangkan menurut sebagian ulama berisi 2 ajaran pokok. Yang pertama yakni peraturan berhubungan kepada Allah, dan yang kedua yakni peraturan berhubungan dengan sesama manusia. Al-Quran berfungsi sebagai petunjuk, pembeda, dan penawar atau obat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Ujia akan melanjutkan hasil presentasi kali ini, yaitu pengertian sunnah. Kata sunnah berasal dari bahasa Arab yang berarti perjalanan hidup yang baik dan perjalanan hidup yang buruk. Menurut sumber hukum hierarki, kata sunnah berada di tempat titik kedua setelah Al-Quran. Penempatan ini disebabkan karena perbedaan di antara keduanya. Dilihat dari segi kualitas, Al-Quran bersifat relatif, sedangkan sunnah berfungsi untuk penafsir dan penjelas daripada ayat tertentu. Dan yang kedua yaitu fungsi sunnah. Sebagai sumber ajaran Islam kedua setelah Al-Quran, memiliki beberapa fungsi tertentu, yaitu untuk memperkuat Al-Quran, memperjelaskan isi Al-Quran, dan yang ketiga sebagai pemberi informasi terhadap suatu kasus yang tidak ditemukan fungsinya di dalam Al-Quran. Dan yang ketiga yaitu pengertian ijtihad. Secara etimologi, ijtihad berasal dari kata jahadah, yang berarti seseorang yang telah mencurahkan segala kemampuannya untuk memperoleh hakikat sesuatu. Dan menurut istilah, ijtihad adalah mengarahkan tenaga dan pikiran dengan bersungguh-sungguh untuk menyelidiki dan menyalurkan hukum yang terkantung dalam Al-Quran dan hadis serta syarat-syaratnya. Dan yang keempat yaitu macam-macam mujtahid. Mujtahid terbagi 4, yaitu mujtahid mustaqil, mujtahid muntasib, mujtahid mahjab, dan mujtahid mutarajjih. Baiklah, adapun kesimpulan yang dapat kami ambil dari hasil makalah kami ini yaitu sumber ajaran dalam Islam merupakan berupa Al-Quran, Sunnah, dan ijtihad. Ketiga sumber ajaran Islam tersebut merupakan rujukan yang paling tepat untuk mencari hukum-hukum terkait permasalahan yang ada di dalam kehidupan manusia. Baiklah, itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf, dan saya undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.